Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu sudah berusaha keras, doa tiap hari, afirmasi positif, tapi tetap aja masih gagal mencapai apa yang kamu inginkan? Mungkin masalahnya bukan di impianmu yang terlalu besar, tapi di pikiran bawah sadar kamu. Kali ini, yuk kita bahas salah satu buku klasik yang mungkin bisa bantu kamu buat memahami kenapa hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan setiap hari. Halo guys, kenalin aku Ilma dan selamat datang di channel aku. Ayo cerita Ma, mau cerita apa sih Ma? Nah, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang buku yang cukup menggugah cara pandangku terhadap hidup dan impian. Bukunya yaitu, ini maaf ya karena aku pakai kamera depan jadi dia mirror. Judulnya adalah The Power of Your Subconscious Mind, karya dari Joseph Murphy. Jadi buku ini yang aku punya adalah versi aslinya menggunakan bahasa Inggris. Aku kurang tahu juga sih apakah di Indonesia ada yang versi terjemahannya atau enggak, karena waktu itu aku beli buku ini di bazar BWW Big Werewolf di Surabaya. Jadi ayo kita mulai yuk. The Power of Your Subconscious Mind adalah sebuah buku self-improvement yang ditulis oleh Dr. Joseph Murphy di tahun 1963. Yap, betul sekali. Meskipun buku ini sudah cukup lama, namun isinya masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Inti utama dari buku ini yaitu pikiran bawah sadar kita merupakan suatu kekuatan terbesar yang dapat memengaruhi hidup kita, baik itu kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, hubungan harmonis antar sesama, dan bahkan rezeki. Di buku ini, beliau menjelaskan secara saintifik bahwa apa yang kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar secara terus-menerus dan berulang, maka itu akan membentuk realita hidup kita. Jadi, kalau misalkan nih, kamu sering bilang, aduh kayak aku nggak bisa deh, aduh ini kenapa sih susah banget, aduh kayak aku bakal gagal deh, atau aku nggak mampu deh untuk mengerjakan ini. Oh ya, kalimat negatif semacam itu yang lainnya, maka pikiran bawah sadar kita itu akan menganggap itu adalah sebuah perintah. Karena ternyata otak kita itu tidak bisa membedakan antara realita dan sugesti. Sebaliknya, kalau semisal kita mengisi pikiran bawah sadar kita dengan keyakinan yang positif, visualisasi keberhasilan, atau niat yang kuat, maka itu yang akan membuat kita memanifestasikan impian-impian kita tersebut. Ada banyak banget manfaat yang aku rasakan setelah membaca buku ini. Makanya aku baca itu agak lumayan lama, karena memang bisa jadi bahan refleksiku ketika aku merasa gagal dan juga ketika aku merasa kenapa sih kok hidup ini nggak sesuai sama apa yang aku inginkan gitu. Tapi di sini aku akan bikin jadi 3 poin aja ya. Yang pertama, jadi lebih sadar terhadap isi pikiran sendiri. Kalian pernah nggak sih tiba-tiba suka ngerasa nggak percaya diri? Nah, ternyata perasaan nggak percaya diri itu juga menjadi sebuah bentuk negatif self-talk ke diri kalian sendiri. Dan itu secara tidak sadar nanti akan mengubah kehidupan kita gitu. Bisa bayangin gak sih kalau kalian suka tiba-tiba ngerasa nggak pede gitu. Itu kan jadinya kalian tiap hari merasa ragu ya untuk melakukan suatu hal. Dan jadinya buku ini ngajarin aku banget untuk lebih waspada dengan kalimat yang even that words is still in our minds. Jadi meskipun kalimat itu masih stuck di pikiran aku, belum aku ucapin, nah itu tuh ternyata bisa mempengaruhi kehidupan kita gitu. Jadi setelah membaca buku ini, aku jadi lebih waspada banget terhadap kalimat-kalimat yang ada di pikiranku sendiri gitu. Lalu yang kedua,
Gak sekedar pasrah, tapi tahu gimana cara kerjasama dengan pikiran bawah sadar. Jadi beliau juga ngajarin kita untuk asking and believing, minta dan percaya, bukan sekedar pasrah. Dan believing di sini itu sudah include di dalamnya effort dan juga keyakinan yang kuat. Nah, gimana sih biar kita bisa punya keyakinan yang kuat? Nah, beliau itu kasih tahu caranya, yaitu dengan visualisasi keberhasilan sebelum tidur, terus juga afirmasi kalimat-kalimat positif di pagi hari, dan juga latihan melepaskan rasa takut. Lalu yang ketiga, mengubah cara kita melihat kegagalan. Buku ini bikin aku sadar kalau kegagalan yang sering terjadi itu bukan karena kita nggak layak untuk mendapatkan impian tersebut, tapi bisa jadi juga karena adanya konflik batin di pikiran bawah sadar kita yang secara nggak sadar malah menolak keberhasilan itu sendiri. Lalu ini bagian yang paling menyentuh dan ngena banget buat aku. Jadi beliau ada menuliskan di dalam buku tersebut, kurang lebih terjemahannya seperti ini. Aku bacakan ya. Kebanyakan orang gagal karena mereka mengizinkan pikiran sadar mereka dipenuhi keraguan, rasa takut, dan kekhawatiran. Mereka menginginkan sesuatu, tapi dalam hati kecilnya tidak percaya bahwa mereka pantas mendapatkannya. Itu rasanya bener-bener kayak jelek banget di hati. Soalnya kayak kemarin selama proses seleksi beasiswa, itu aku sebenarnya sudah sepenuhnya pasrah gitu kan, karena aku sudah melakukan yang terbaik, effortku sudah maksimal gitu. Tapi di suatu saat, di satu sisi itu aku kayak merasa ragu dan aku ngerasa aku belum cukup layak untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Kayak aku nggak bisa membayangkan gimana rasanya aku bisa lolos beasiswa ke Korea Selatan kayak gitu. Jadi ya mungkin karena itu juga yang bikin aku gagal di seleksi kali ini. Jadi kadang kita tuh bilang pengen lolos beasiswa, pengen sukses, pengen punya uang 271T, pengen nikah sama old money atau ya impian-impian yang lainnya gitu. Tapi jauh di dalam hati kita itu malah nggak percaya dan masih merasa kita itu nggak cukup layak untuk menerima itu semua gitu. Akhirnya tubuh kita, tindakan kita, bahkan hasilnya pun menuruti keraguan itu tadi. Makanya penting banget buat kita untuk memeriksa nggak cuma impian kita aja, tapi juga keyakinan yang kita punya terhadap impian-impian tersebut. Jangan-jangan selama ini kita justru diam-diam memblokir impian kita sendiri. Dan buku ini ngajarin aku gimana cara berdamai dengan diri sendiri, terus gimana cara mengatur isi pikiran sendiri, karena sering banget kan kita kalau tiap malam itu merasa overthinking, kayak banyak banget gitu kan yang dipikirin. Terus gimana caranya kita mengatur takdir kehidupan kita, serta gimana caranya bisa punya keyakinan yang baru, meski secara perlahan-lahan. Setelah baca buku ini, emang sih aku nggak langsung yang berubah total gitu. Tapi aku jadi bisa lebih ngerti kalau ternyata kegagalan itu bukan sebuah akhir, melainkan justru seperti sebuah alarm bahwa mungkin pikiran bawah sadarku selama ini belum cukup selaras dengan doa-doa yang selama ini aku panjatkan setiap selesai sholat. Jadi aku mulai untuk mencoba melakukan afirmasi positif di pagi hari, melakukan journaling sebelum tidur dengan cara mensyukuri hal-hal kecil yang sudah aku lalui di hari itu, dan juga aku berusaha untuk ngerem biar nggak negatif self-talk, even itu belum aku ucapin, even itu masih ngebulet di pikiranku sendiri, atau dalam bahasa kecenya itu ngebatin lah ya. Jadi
ngebatin yang negatif-negatif itu aku berusaha untuk ngerem banget. Dan pelan-pelan aku belajar untuk mempercayai diriku lagi kalau aku tuh layak meski sering gagal. Karena ternyata impian kita itu bisa tercapai kalau kita percaya kita pantas menerimanya. Dan percaya itu dimulai bukan dari omongan orang lain, justru dari apa yang kita bisikkan ke hati kita sendiri setiap harinya. Jadi, kalau kamu lagi di masa gagal, pengen merubah kebiasaan buruk, atau lagi ngerasa stuck banget sama kehidupan, coba deh baca bukunya. Bukan buat cari motivasi instan, tapi buat mulai berdamai sama isi pikiranmu sendiri. Karena mungkin satu-satunya yang perlu kamu ubah bukan hidupmu atau cara kerjamu, melainkan justru cara kamu mempercayai hidupmu dan cara berpikirmu. Jadi ya, jangan remehkan kata-kata atau isi pikiranmu sendiri. Karena apa yang kamu pikirkan hari ini bisa jadi kenyataan di esok hari. Kalau kamu udah pernah baca buku ini juga, komen dong bagian mana yang paling ngena di kamu. Dan kalau kamu suka konten reflektif kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye guys, hope you guys enjoy my channel and see you in the next video.